kan kita juga tahu pemerintah ini punya beberapa agenda di 2025 ini untuk menaikkan pajak begitu. Apakah menurut Bapak ini masih mungkin justru malah akan tambah melemahkan lagi daya beli kelas menengah begitu, apalagi dari pajak PPN yang katanya naik akan 12% dan ini memang sebenarnya sudah tertulis di undang-undang. Silakan Pak Ferry. Ya, pertama Mbak, untuk yang PPN ini kan RAPBN 2025 ini kan masih dibahas ya Mbak, dari yang disampaikan pemerintah nanti akan dibahas oleh DPR baik di Banggar maupun di Komisi 11 gitu ya. Tentu yang salah satu yang dibahas juga adalah nanti overall tentu postur APBN, dan bagian dari postur tersebut adalah penerimaan, tentu adalah perpajakan. Jadi we'll see aja Mbak, kita lihat aja nanti hasil pembahasannya seperti apa gitu ya di dalam DPR, termasuk juga nanti di Oktober kita ada pemerintahan yang baru, nanti mungkin kalau memang ada tadi adjustment di PPN kita tunggu pengumuman resminya. Tapi kalau secara di birokrasi Mbak Ana, kita biasanya memang selalu mengexercise secara hati-hati berbagai policy yang ada gitu ya, baik benefitnya maupun cost-nya gitu. Dalam konteks PPN tentu yang kita perhatikan adalah potensi penerimaan yang memang akan kita terima pada saat adjustment tarif itu dilakukan. Di sisi lain kita juga menghitung cost-nya gitu ya. Satu cost yang memang kita hitung tentu ada tadi sampaikan oleh Mbak Ana mengenai potensi peningkatan harga pada saat terjadi kenaikan inflasi, gitu. Berapa kenaikan PPN tadi gitu ya. Ini juga bagian yang memang kita kalkulasikan gitu ya, untuk tadi kalau memang ada potensi risiko di harga misalnya, nanti kita juga kita cari bagaimana cara mengelola risiko tadi sehingga dampaknya ke masyarakat itu minimal gitu. Nah ini yang juga secara itu kita lakukan gitu ya. Nah untuk PPN tadi, in case misalnya dilakukan, tentu kalau dampaknya itu terhadap harga, kita juga sudah punya metodologi atau pendekatan yang memang lazim kita pergunakan untuk tadi meminimalisir dampaknya terhadap masyarakat, apakah kelas menengah ataupun kelas bawah gitu ya, mulai dari bansos, kemudian pengendalian harga pangan gitu, itu juga akan kita lakukan gitu. Tapi sekali lagi kalau saya mungkin kita lihat Mbak nanti hasil pembahasan di RAPBN pun nanti apabila ada pemerintahan baru. Tapi sekali lagi kita setiap ada policy yang akan kita rilis, policy baru yang kita rilis, pasti akan kita hitung cost and benefit-nya gitu ya. In case terjadi cost atau risiko, maka kita akan siapkan juga mitigasinya dengan berbagai langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Mungkin itu Mbak, Ana terkait dengan PPN ya. Baik, selain PPN juga kita tahu akan ada rencana pengenaan cukai untuk minuman berpemanis. Begitu berdasarkan dialog kami dengan pengusaha, ini banyak yang mengeluhkan tidak adanya koordinasi atau persiapan atau mungkin pemberitahuan dari pemerintah terhadap pihak pengusaha begitu. Karena menurut mereka kalau diberikan waktu mereka bisa memberikan ramuan baru begitu yang mungkin akan lebih menjawab kebutuhan tersebut. Dari pemerintah seperti apa Pak Ferry? Ya sama seperti yang PPN tadi Mbak, we'll see secara formal nanti in case itu kita lakukan gitu ya, pengumuman resminya. Tapi tadi setiap policy itu secara formal, secara normatif kita biasanya di samping kita bicarakan dengan antar kementerian, itu kita biasanya juga berbicara dengan pengusaha gitu ya. In case terjadi sesuatu yang memang mempunyai dampak gitu. Ini yang kita lakukan juga gitu. Masukan, tanggapan, catatan dari pelaku usaha itu juga bagian dari yang kita masukkan gitu di dalam bahan diskusi tadi, sampai kemudian itu kita rilis polisinya. Nanti pun setelah rilis kan juga kita biasanya melakukan juga tadi monitoring, kemudian bagaimana kita lihat implementasinya gitu ya, untuk kita evaluasi secara reguler. Sekali lagi adjustment apabila diperlukan gitu. Itu beberapa langkah yang kita lakukan secara SOP kita di birokrasi gitu ya, untuk setiap ada policy maupun kebijakan yang baru yang akan kita rilis yang untuk memberikan dampak terhadap masyarakat. Itu dari kami Mbak.
Baik Pak Ferry, beberapa ekonom ini menyoroti kelas menengah yang mungkin rentan untuk bisa turun kelas ke kelas bawah begitu. Apakah ada semacam racikan atau ramuan yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menjamin hal itu dan apa saja yang harus menjadi fokus? Mungkin juga ada semacam analisa dari pemerintah kira-kira risikonya sebesar apa sih untuk kelas menengah hingga akhir tahun 2024 ini? Eh, Kalau kita bicara nanti di samping sebelum saya jawab yang jangka pendek itu ya, Mbak. Kalau kita lihat peran penting dari kelas menengah ini dalam konteks jangka menengah panjang pun kita melihat penting dari kelas menengah gitu. Makanya kalau kita lihat di dalam konsep teknokratik RPJPN, rencana pembangunan jangka panjang itu kita mentargetkan di 2045 itu kita sudah angka di 80%. Jadi dari total masyarakat kita, maka kelompok masyarakat kelas menengah itu 80%. Dan tahapan-tahapannya itu mulai dari tahap pertama di 38%, kemudian tahap kedua di 50%, seterusnya 61% dan 80% gitu. Ini yang kita lakukan dalam perspektif jangka menengah panjang gitu. Nah, bicara dengan jangka pendek tentu tadi berbagai upaya kita lakukan dengan sekali lagi dengan memperhatikan karakteristik dari masyarakat kita yang masuk kategori kelas menengah gitu ya. Apakah dari tingkat konsumsinya gitu ya maupun jenis pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat kita yang masuk kategori kelas menengah. Kalau kita bicara tadi di profil konsumsinya, maka yang terbesar adalah bahan makanan, kemudian ada perumahan, ada pendidikan, ada kesehatan, ada kendaraan. Sehingga tentu untuk menjaga tadi daya beli masyarakat kelas menengah kita, kemudian masyarakat kelas menengah itu tidak turun ke level yang lebih rendah atau ke aspiring middle class, maka tentu yang kita jaga dengan berbagai instrumen ada berbagai konsumsi yang memang dilakukan atau dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ini. Sehingga tadi untuk perumahan, kita punya program perumahan termasuk tadi insentif PPNDTP, untuk kendaraan juga ada insentif juga untuk khususnya yang listrik, itu juga ada PPNDTP. Kemudian untuk transportasi, kita juga punya di dalam berbagai proyek strategis nasional maupun yang akan maupun yang sudah itu berbagai transportasi yang memang kita harapkan bisa mempermudah masyarakat itu juga kita lakukan mulai dari pembangunan jalan, kereta gitu ya dan yang lainnya gitu ya.